Setelah demokrasi dibajak oleh oligarki, kini dibajak oleh politik dinasti feodal. Lawan rejim Sontoloyo. Kebebasan sipil yang kita perjuangkan dengan susah payah tiba-tiba dihancurkan oleh mereka yang tidak pernah berada dalam barisan perjuangan. Dengan arogansi politiknya, mereka menempatkan seolah-olah negara milik perorangan dan bisa diatur sesuka hati. Kini, bahkan politik dinasti akan dihidupkan kembali dengan memaksakan putra mahkota dan sanak keluarga yang minim kualitas namun mendapat perlakuan istimewa dalam kontestasi demokrasi prosedural kita kali ini. Berbagai anomali pun begitu telanjang di depan mata. Pejabat MK jadi fasilitator manipulasi nalar hukum dan nalar etik. Pejabat KPK menjadi agen pemerasan dan gratifikasi. Pejabat BPK jadi instrumen penggelapan keuangan negara. Hingga munculnya para oligarki. Kegiatan Demokrasi Award yang akan diadakan oleh Teropong Senayan yang sekarang ini yang ketiga kali akan menjadi bukti kepedulian agar demokrasi tetap tegak di bumi Indonesia. Jika kita tilik sejarah, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, demokrasi sesungguhnya sudah menjadi pilihan kolektif, tidak saja melalui diskursus yang sangat panjang dari mimbar ke mimbar, namun juga menjadi komitmen kenegaraan. Bahkan jauh sebelum merdeka, para pendiri bangsa sudah berdebat di sidang BPU PKI soal bentuk negara republik atau monarki. Singkat cerita, karena perdebatan tak bertemu mufakat, sidang menyetujui voting. Hasilnya, dari 66 suara peserta sidang, 55 orang memilih republik, 6 orang memilih monarki, 2 orang memilih sistem lain, dan 1 belangko kosong. Dari risalah sidang BPU PKI itu bisa kita menangkap semangat besar dan keinginan meletakkan Indonesia di atas prinsip kedaulatan rakyat dalam bentuk negara republik. Sebaliknya, penolakan model kekuasaan yang diwarnai dan diwariskan secara turun-menurun menunjukkan sistem dinasti atau kerajaan sudah tidak cocok lagi bagi Indonesia merdeka. Namun sayangnya, praktek penyelenggaraan kekuasaan politik utama pasca reformasi hingga saat ini banyak terkontaminasi maksud saya oleh watak feodal, politik dinasti, dan memunggungi demokrasi. Betapa cepat penguasa baru mendaur ulang kekeliruan masa lalu. Demokrasi dan kebebasan sipil yang kita perjuangkan dengan susah payah tiba-tiba dihancurkan oleh mereka yang tidak pernah berada dalam barisan perjuangan. Dengan arogansi politiknya, mereka menempatkan seolah-olah negara milik perorangan dan bisa diatur sesuka hati. Kini, bahkan politik dinasti akan dihidupkan kembali dengan memaksakan putra mahkota dan sanak keluarga yang minim kualitas namun mendapat perlakuan istimewa dalam kontestasi demokrasi prosedural kita kali ini. Berbagai anomali pun begitu telanjang di depan mata. Pejabat MK jadi fasilitator manipulasi nalar hukum dan nalar etik. Pejabat KPK menjadi agen pemerasan dan gratifikasi. Pejabat BPK jadi instrumen penggelapan keuangan negara. Hingga munculnya para oligarki. Kembali kepada acara Teropong Senayan Demokrasi Award, saya berharap penguatan demokrasi kita bisa terkristalisasi. Semakin banyak kelompok civil society, termasuk pers, yang peduli terhadap penyelamatan demokrasi akan semakin cepat menumbangkan wakat kekuasaan yang feodalis dan anti demokrasi. Jadilah pers yang tetap menyuarakan demokrasi, yang mengontrol kinerja pemerintah, sekaligus mencari corong aspirasi rakyat. Begitu pentingnya peran pers dalam negara demokrasi. Pers bahkan dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi di luar yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dan saya kira sebagai penutup, saya kembali mengatakan
selamat dan sukses terus untuk Terbang Senayan. Ya. Terima kasih. Sebenarnya demokrasi ini kan bisa kita nilai dari 4 faktor atau komponen yang sangat sederhana. Ya. Satu itu rule of law. Sejauh mana penguasa dan tentunya publiknya juga masyarakat tunduk pada hukum. Ya. Jadi tanpa hukum demokrasi itu tidak ada demokrasi. Ya. Tanpa hukum. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini kan semua katakan kalau kita mau bilang diintervensi lah. Kedua, supaya demokrasi berjalan juga perlu ada civil society yang kuat. Ya. Nah, itu juga memerlukan perlindungan dari negara. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, misalnya kemarin ini waktu dalam pergantian undang-undang kesehatan ya, ID pun mau diacak-acak gitu. Jadi itu kan sebagai selalu pers, itu kan sebenarnya itu komponen-komponen civil society yang kuat selain guru, mahasiswa sekarang, kehidupan di kampus-kampus yang dimana kita tahu Orde Baru itu didirikan sebenarnya oleh kampus lah, oleh perjuangan mahasiswa lah. Demikian juga tahun 98. Ketiga, pers yang bebas, pers yang bebas, yang tidak berpihak, itu juga sekarang ini ya kita lihat seluruh dan tantangan baru yang sebenarnya juga faktor baru medsos ini. Ini juga kadang-kadang sampai saat ini kita masih bingung menghadapi pengaruh mereka ya kan. Dan yang terakhir sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang terakhir saya kira partainya, partai politik yang memang genah, yaitu dia mempunyai di dalam tubuhnya juga rank and file yang benar gitu loh. Jadi bukan rank and file itu artinya struktur yang piramid yang baik, demokrasi yang berjalan dari bawah ke atas. Jadi kita sampai hari ini lihat terutama dalam pemilihan gubernur, bupati, hampir semua diputuskan tidak pernah diperhitungkan suara dari DPD di tingkat itu gitu loh. Selalu dari atas mendikte. Jadi maksud saya ya, dan tentunya kalau kita lihat sekarang juga hari-hari ini kita kan harusnya tidak seperti di Amerika ya, di mana senator tuh bisa 5 periode sampai 5 periode. Kita sekarang ini kan dipikirkanlah bagaimana yang sudah 2 kali ya diatur supaya dia sebagai vote getter aja gitu loh. Jadi supaya ada pengalaman-pengalaman baru di tingkat pengambil keputusan itu gitu loh. Baik. Ini hal-hal sederhana yang menurut saya bisa kita lihat dengan mata telanjang hari-hari ini. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa.